Halo YouTuber, boleh foto-foto ini. Oke, video kali ini akan sangat keren. Kenapa? Karena saya pakai masker ini, jadi kelihatan keren. Dan video ini sudah sangat lama ya proses. Sebenarnya bukan proses bikinnya, tapi emang dipersiapkan sudah sangat lama. Ya pateni saya pikir mentu-mentu wes. Oke, jadi gini ceritanya. Aku ambekannya rada susah. Kacamata. Nah, jadi gini. Sekitar bulan Mei, pada waktu itu setelah ada ide social distancing bus, maka itu kan dalam penggarapan. Tapi kami tahu bahwa social distancing saja tidak cukup. Maka waktu itu Pak Suryanto, Ketua KNKT Nasional, bilang sama saya, Mas, gue kudu mikir istilahnya next step seperti apa, langkah berikutnya seperti apa. Nah, maka saya berpikir gimana kita bisa menciptakan transportasi yang membawa rasa aman dan nyaman, dan memang seperti itu, jadi bukan cuma gimmick. Ya, jadi saya punya konsep aliran udaranya itu kita atur sedemikian rupa sehingga bila ada virus yang bergentayangan di udara ini dia bisa terarah dan terfilter dengan baik. Nah, maka saya punya ide gambar AC bis itu kan selama ini kan nyedotnya dari atas, nyemburnya dari sampingnya. Jadi di sini tuh banyak turbulensi udara. Sehingga kalau saya batuk, ya kan, dan ada virus atau bakteri, maka dia akan terbawa turbulensi itu, bisa mengarah ke depan atau ke belakang. Ya kan, tergantung kita duduknya di mana dan posisi penyedot AC-nya itu di mana. Sehingga saya gambar gambaran seperti ini nih, nanti Anda lihat ini. Nah, ini gambarnya memang sangat sederhana. Pada prinsipnya, saya berpikir bahwa ini AC itu nyemburnya dari atas. Gimana caranya supaya udara itu terus turun ke bawah, disedot, difilter, dan dikeluarkan lagi itu udaranya sudah bersih. Ya, jadi dengan gambar yang jelek ini, konsepnya karena saya pernah ngelihat kalau dulu di Jerman, waktu saya di Jerman, itu di bagian kisi-kisi samping jok, di bagian pinggir kaki itu ada kisi-kisi pemanas. Nah, saya pikir itu bisa untuk kita gunakan nyedot, ya kan? Tentu ini harus merubah semua konstruksi, ya enggak semua lah, tapi sebagian konstruksi AC, ya. Nah, ini yang kita kemudian rancang dan kita kita explore bersama dengan Laksana tentunya. Juga ada tim dari KNKT dan Undip, ya, sehingga kita akan ketemu bis seperti yang diluncurkan Laksana baru-baru ini. Tapi sebelum bis itu jadi, sampai seperti apa sih prosesnya? Nah, kita akan lihat sama-sama gimana proses ini terjadi. Yuk, kita saksikan bersama. Nah, kita sekarang ada di belakang bis yang kapan hari sempat di medsos itu bikin geger, ya. Ngapain ini model Jetbus ada di Laksana? Karena waktu itu adminnya IG Laksana nge-shoot bis lain dan ini barang ini ngintip di belakangnya, ya. Jadi kenapa kok unit ini ada di Laksana? Ini unit yang ikut membantu kita dalam riset bis yang diluncurkan baru ini mengenai sirkulasi udara dan aliran udaranya, ya. Apa sih istimewanya? Yuk kita lihat ke dalam yuk.
istimewanya ini teman-teman. Oke, nah ini loh. Lihat. Oh, aduh. Kayak musuh Spider-Man toh, yang banyak ininya itu loh. Ini unit yang memang kita kirim ke Laksana untuk dibongkar joknya, lalu kita buat simulasi seperti apa sih aliran udaranya, lalu kita pengen komponennya seperti apa ya. Tapi ya bener-bener ala kadarnya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, di Jerman saya waktu itu, kalau sini kita tempat duduk, di sisi sini ini ada kayak kecil gitu, rel ke depan, isinya minyak pemanas ya. Jadi kalau pas suhu dingin di musim salju, dia dinyalain. Nah, saya karena ngelihat barang itu, saya pikir ini bisa untuk nyedot angin masuk ke bawah sini, sehingga udara yang dari lower ini kalau turun disedot langsung ke bawah. Jadi aliran udaranya vertikal ke bawah. Virusnya nggak lari-lari ke sana-sana ya. Pada sistem yang lama, oh salah, harusnya di sebelah sini. Nah, itu harusnya tadi disedot lalu masuk ke sini ya. Kalau yang sistem lama ini kan nggak ada. Nah, ini harusnya juga ini dicopot nanti. Tapi nantilah, nggak usah, ini kan bisa kelihatan. Ini kalau di sini nih kerasa. Anginnya kerasa banget nih. Kita coba ya, cek ya. Cek sedikit ya. Loh, coba sampai modal iki loh aku loh. Nih. Jus. Tuh. Udaranya langsung ke sep gitu. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke. Nah. Tapi yang jadi masalah, ini nyembur ke bawah, di sini kesedot ke atas. Nyedotnya cuma di sini. Jadi kalau yang di sini, maka untuk kesedot udara ini harus, ini yang diluncurkan oleh AC. Ini kena orang, penumpang depan, kena penumpang belakangnya, penumpang belakangnya, sampai akhirnya masuk ke sini. Lalu sirkulasi seperti itu. Nah, dalam masa pandemi tentunya ini kurang aman ya. Jadi kita memikirkan gimana supaya bisa udara itu keluar ya toh. Lalu alirannya vertikal. Jadi kalau misalkan saya di sini batuk meh COVID kah, meh TBC kah, ya kan? Masuk ke sini langsung, nggak usah lari kemana-mana. Lalu akan disedot sama, di sini nanti akan ada kompartemennya. Wah, keren banget punya Laksana. Anda udah lihat belum? Kalau belum, segera lihat yang di channelnya Laksana itu. Nah, di dalamnya sini itu nanti disaring pakai filter kabin, filter HEPA, dan ada UV light di dalamnya. Ya. Lalu lalu dia masuk ke AC, diolah, didinginkan, lalu disebarkan lagi secara merata. Ya. Jadi harapannya apa? Semua udara yang sudah yang disedot itu tersaring dan bakteri atau virusnya dimatikan, baru kemudian didistribusikan lagi. Nah, sekarang ngapain saya repot-repot kayak gini? Kita bikin percobaannya, tapi ya ini Anda mesti maklum, ini nggak scientific yang kayak di lab atau yang kayak di wind tunnel yang Anda akan melihat aliran udaranya. Tapi ini ilmu fisikanya kira-kira kayak gini lah. Kalau yang di meja rundingan itu para profesor undip itu bilangnya ini tekanan positif, ini tekanan negatif. Lah, itu akan ngalir ke situ ya. Sekarang kita persiapan. 2 hours later. Nah, ini biar ketok keren karena nanti akan banyak asap ya. Ya, alasan utama sebenarnya cuma biar keren sih. Oke, sekarang kita akan coba pakai mesin angin ini ya. Kita akan lihat kalau pada yang AC biasa akan seperti apa. Jadi ini panas ya. Jadi kira-kira kan penumpang di sini nih. Kita lihat di sini aja ya. Nah, ini udaranya memang turun ke sembur, tapi sebagian juga naik ke sini. Ya. Nah, di sini nih, ini turbulensinya. Nih.
Anda lihat aliran udaranya. Ini ada yang kesedot naik di sini. Nah ini dia turbulensi gini-gini. Nah ini harusnya kalau Anda di sini bisa lihat ini ada yang mulek-mulek. Ya mati, ngenteni sih. A few moments later. Mesinnya manja ini, sidik-sidik mati, kon kerja keras dikit nggak mau. Oke, kita lihat yang di sini ya. Nah, ini cenderung udaranya langsung turun ke bawah nih. Dan di sini dia kesedot bawah nih. Nah, kita ya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini turbulensinya nih. Ini langsung turun ke bawah dan kesedot. Jadi ini kalau misalkan nih sedikit gini. Nah, ini langsung nyedot ke bawah ini. Tuh. Tuh. Gitu. Oke, jadi cara kerjanya kayak gitu. Tapi ini baru tahap awal. Ini hanya salah satu rancangan aliran udara ini, hanya salah satu dari komponen lain yang kita rekayasa ya. Jadi nanti apa, kita akan lihat di base yang aslinya. Atau Anda bisa lihat sekarang di channelnya Laksana, Anda cari yang video yang terbaru mengenai base yang apa namanya aku belum ngerti saya apa ya tentang base yang terbarunya lah ya. Jadi nanti videonya Anda akan lihat interior seperti itu. Tentunya unit itu akan saya review juga dengan cara saya sendiri ya, mungkin akan menggunakan asap seperti ini dan kita akan lihat lebih jelas seperti apa. Oke, dan ini kami lakukan. Saya di Sumber Alam sekarang juga benar-benar selain memikirkan untuk kelangsungan bisnis, kami memikirkan gimana untuk transportasi darat ini bisa lebih aman, lebih nyaman untuk digunakan para pelanggan kami. Jadi memang tidak hanya melulu mengenai profit, tapi Anda sudah bisa lihat dengan kita merubah seperti ini, itu pun kita memerlukan biaya riset ya, mengeluarkan biaya juga. Begitu pula Laksana dan teman-teman yang dari Undip juga, mereka mengeluarkan waktu, upaya, pemikiran, semuanya untuk mencari solusi transportasi yang lebih aman ke depan. Karena mungkin saat ini baru COVID yang kita lihat, tapi di masa depan seperti apa kita nggak tahu. Paling nggak di sini sudah semakin siap untuk melayani Anda, mengamankan dan memberi rasa nyaman dalam perjalanan. Oke, Sumber Alam memang beda.